Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Naimatul Rodiah akan membahas materi listrik statis, yaitu materi kelas 12 semester 1 ya. Untuk teman-teman semua, semangat ya yang lagi daring, pembelajaran daring di rumah. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, langsung saja, yaitu listrik statis. Pada listrik statis di sini nanti kita akan membahas tentang muatan listrik, kemudian ada gaya listrik ya, kuat medan dan potensial listrik. Yang pertama yang kita bahas yaitu muatan listrik. Muatan listrik. Nah, muatan listrik itu sendiri dibagi menjadi dua ya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu muatan listrik negatif ya, dan muatan listrik positif. Untuk muatan negatif ini biasa disebut dengan elektron ya, elektron. Muatan positif disebut dengan proton. Nah, pada sifat dari muatan ini sama halnya dengan sifat dari kemagnetan ya. Kalau kemagnetan itu kan ada selatan dan utara ya kutubnya. Tapi kalau pada muatan listrik itu ada negatif dan positif. Bagaimana nanti kalau positif dengan positif ya? Tuh. Nah, jika di sini ada muatan positif dengan positif, jika didekatkan, nah di sini memiliki jarak yaitu R. Bagaimana dengan arah dari gaya-gaya pada muatan tersebut? Nah, kalau muatannya sejenis, ini kan sejenis ya, positif dengan positif, maka gaya pada muatan tersebut, yaitu gaya listriknya itu saling berjauhan ya, ini ya, tolak menolak. Nah, kalau positif dengan positif otomatis tolak menolak. Sama halnya dengan negatif, muatannya sama, yaitu negatif. Di sini ada negatif, memiliki jarak yaitu R, maka gaya listriknya ya akan tolak menolak atau akan saling menjauh. Jika muatannya bagaimana ini muatannya? Tadi muatannya sejenis. Muatan sejenis. Nah, bagaimana dengan muatan yang berlainan? Nah, sekarang muatan yang berlainan. Contohnya di sini ada positif ya, muatan positif, kemudian ada muatan negatif, memiliki jarak yaitu R jaraknya. Nah, bagaimana ini nanti gayanya? Yaitu akan tarik menarik, yang dari positif mengarah ke negatif, yang negatif mengarah ke positif. Ini nanti gayanya saling mendekat ya, atau tarik menarik. Sama halnya kalau dibalik, kalau di sini ada negatif, kemudian yang satunya positif, memiliki jarak yaitu R, maka akan tarik menarik gitu ya. Diingat bahwa pada muatan listrik itu ada negatif dan positif. Negatif disebut dengan elektron, positif yaitu proton. Kalau muatannya sejenis, ini kesimpulannya akan bagaimana?
akan tolak menolak. Kalau muatannya berlainan akan tarik menarik. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah muatan listrik, kita akan membahas gaya ya, gaya listrik atau gaya kolom. Gaya kolom ini disebut juga dengan gaya elektrostatis ya, atau gaya elektrostatis. Gaya kolom atau gaya elektrostatis yaitu ditemukan atau pernah dilakukan ya oleh ilmuwan yang bernama Charles ya, ilmuwannya bernama Charles Augustin de Coulomb ya. Ini yang menemukan gaya Coulomb ya pada tahun 1785, menyatakan bahwa hukum Coulomb yaitu disimbolkan bahwa F ya, Fc gaya kolom sama dengan K kali Q1 kali Q2 per jarak dikuadratkan. Ini gaya kolomnya. Gitu ya. Dengan FC itu gaya kolom. K ini merupakan konstanta ya. Saya tuliskan di bawahnya bahwa keterangannya ya. Keterangan FC itu gaya kolom atau gaya tarik menarik dari dua muatan, boleh juga ya. Gaya satuannya Newton. Kemudian ada K itu konstanta ya, suatu ketetapan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat gitu. Itu untuk K. Sedangkan Q ya, Q itu muatan listrik. Muatan listrik satuannya kolom. Kemudian R ya, R itu jarak kedua muatan. Sedangkan jarak satuannya meter gitu. Itu gaya kolom. Nah, kalian perhatikan. Dari penemuan Charles Augustin de Coulomb ya menyatakan bahwa hukum kolom itu Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Bisa dikatakan bahwa FC itu tadi gaya kolom berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan kedua muatan, atau gaya kolom berbanding lurus dengan muatan 1 dan muatan 2. Selain itu, gaya kolom berbanding terbalik ya dengan jarak dikuadratkan. Itu bunyi dari hukum kolom. Saya ulangi, kalau kalian ditanya bagaimana bunyi hukum kolom ya, bunyi hukum kolom yaitu besarnya gaya kolom berbanding lurus dengan kedua muatan dan
berbanding terbalik dengan jarak dikuadratkan. Itu bunyi dari hukum Coulomb atau gaya elektrostatis gitu. Selanjutnya yaitu jika nanti ada beberapa muatan ya, kalau saya contohkan di sini kan ada 2 muatan ya. Kalau nanti ada beberapa muatan, bagaimana? Ayo. Jika ada beberapa muatan yang segaris ya. Jika ada muatan-muatan yang segaris. Contohnya misalkan di sini ada muatan Q1. Kemudian ada muatan lagi positif Q2. Di sini ada muatan positif juga yaitu Q3. Nah, dari muatan ini di sini memiliki jarak yaitu R1 ya. Ini memiliki jarak R2. Jarak antara Q1 dan Q3 ini R3. Kalau ditanyakan berapa gaya Coulomb ya, berapa gaya Coulomb ditinjau ya, ditinjau dari Q3. Nah, bagaimana? Harus digambar. Gambar ini nanti kita tinjau ya dari Q3. Lihat, meninjau dari Q3. Dari Q3 ya, ditinjau dari Q3. Perhatikan. Q1 terhadap Q3, positif dan positif. Bagaimana nanti kalau positif dan positif? Berjauhan. Yang ditulis nanti gayanya itu pada Q3 saja. Q3 terhadap Q1 positif. Bagaimana di sini? Menjauh atau mendekat? Ke kiri atau ke kanan? Jelas ke kanan ya, menjauhi. Jadi di sini ini. Saya tuliskan karena ini Q3 terhadap Q1 jadi saya tuliskan F1 ya. Kita tuliskan F1. Kemudian kita tinjau lagi Q3 terhadap Q2. Ini positif. Bagaimana arahnya? Menjauh juga ya, menjauh. Jadi ke sini juga. Di sini ada F2 karena terhadap Q2 gitu. Jadi FC atau ya berapa FC ditinjau dari Q3? Berarti FC sama dengan F3. Nah, ingat ya, ini berhubungan dengan hukum Newton. Kalau ke kiri semua berarti ditambah. Kalau ke kanan semua ditambah. Kalau nanti gayanya berlainan baru dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. Ingat itu. Jadi kalau ini arahnya kemana? Ke kanan semua. Jadi F-nya bagaimana? F3-nya. F3 sama dengan F1 ditambah dengan F2. Gitu caranya. Nanti mencari F-nya bagaimana? F1. Lah, kalau mencari F1 sama dengan K. Yang berperan apa di sini? Karena terhadap Q3 yaitu Q1, Q3 per R. R-nya terhadap Q1 yaitu R3. Dikuadratkan gitu. Kalau F2-nya apa? F2 sama dengan K Q2 terhadap Q3 kemudian dibagi dengan jaraknya itu apa? R2 dikuadratkan gitu. Setelah itu ini dicari dijumlahkan jadinya F3. Nah, gitu. Bagaimana nanti kalau
gambarnya berbeda dengan itu ya, ya tetap menggunakan cara seperti itu gitu. Oke, kemudian muatan-muatan tidak segaris. Muatan-muatan tidak segaris ini artinya, nah contohnya seperti ini. Di sini ada 3 muatan. 3 muatan ini di sini ada Q1, kemudian ada Q2, ada Q3. Nah, dihubungkan seperti ini. Ini membentuk segitiga. Jadi bisa dikatakan segaris tidak? Tidak. Kalau yang segaris yang mana? Seperti atas ini segaris. Kalau segitiga ini namanya tidak segaris. Jadi nanti menggunakan rumus apa jika ditinjau dari sini ya? Ditinjau dari F3, ini nanti arahnya. Kalau misalkan ini positif, jadi kemana? Menjauh sini ya. Kemudian kalau ini positif, misalkan ini juga positif, ini jauh ke sana. Nah, gitu. Jadi ini nanti bisa dicari nilai F3 pakai rumus ini. F3 sama dengan ya akar dari F1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan F2 dikuadratkan ditambah dengan 2 F1 F2 kalikan cos theta. Nah, tetanya yang mana? Ini tetanya gitu. Theta ini sama saja dengan ini theta. Nah, ini sama ya, yaitu besarnya bagaimana? Kalau ini nanti sudutnya kalau ini segitiga sama sisi, jadi sudutnya sama, yaitu 180 bagi 3. Sini 60, 60, 60. Berarti nanti cos 60 gitu. Tergantung nanti segitiganya. Kalau segitiga sama kaki itu juga berbeda gitu, tapi tetap menggunakan rumus yang ini. F1-nya dicari satu persatu dulu seperti ini tadi. F2 juga sama, baru dimasukkan ke dalam rumus itu kalau muatan-muatannya tidak segaris gitu ya. Saya kira sampai sini belum ada pertanyaan ya. Atau saya buatkan lagi contoh dari muatan-muatan yang segaris. Contohnya misalkan gini, ada 3 muatan. Nah, di sini ada Q1, kemudian ada Q2, di tengah-tengahnya ada Q3. Q1-nya negatif, Q3-nya positif. Nah, kemudian Q2-nya negatif. Seperti itu. Bagaimana nanti dengan gaya-gayanya jika di sini simbolnya kita kasih R1, Q3 dengan Q2 kita kasih R2. Jadi gaya-gayanya bagaimana? Nah, kita tinjau dari Q3. Q3 terhadap Q1, negatif terhadap positif. Nah, bagaimana ini arahnya? Negatif positif bagaimana? Itu namanya muatan yang berlainan. Kalau muatannya berlainan maka akan tarik menarik. Jadi dari positif ini mengarah ke sini. Nah, ya, di sini ada F1 atau bisa ditulis F13 juga boleh ya. Karena terhadap Q3. Kemudian Q3 dan Q2 bagaimana? Positif dan negatif juga tarik menarik. Jadi arahnya mendekati ke Q2 ke sini. Di sini ada F apa? F23 juga boleh atau bisa ditulis F2 juga boleh ya. Kemudian F3-nya bagaimana? F3-nya ya
Jadi F3 sama dengan, tadi masih ingat, kalau ini ke kanan semua jadi ditambah, nanti kalau ke kiri semua juga ditambah. Tapi kalau ini berlainan berarti dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Kalau di contoh ini kan tidak ada nilainya, jadi yang ke kanan dikurangi yang ke kiri gitu ya. Saya tuliskan yaitu F2 F23 dikurangi F13 gitu ya. Untuk F2 itu sendiri ya sama tadi penjabarannya. F23 sama dengan K kali Q2 kali Q3 per R2 kuadrat. Kalau F13 sama dengan K kali Q1 kali Q3 per R2 maaf ini R1 ya, R1 kuadrat gitu. Itu tadi materi dari listrik statis hanya sebagian ya pada hukum Coulomb. Semoga video ini sangat bermanfaat ya. Sedikit saja dulu, nanti setelah ini saya akan membuatkan video lagi yaitu tentang kuat medan listrik ya, setelah gaya listrik yaitu kuat medan listrik. Terima kasih, semoga videonya sangat bermanfaat. Jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.